Selamat pagi anak-anak sekalian, semoga kabarnya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Raya Nenggolan SPD, mengajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 12. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar mata pelajaran kita pada pagi hari ini atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah 3.1, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 4.1, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa harus mampu mengetahui pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa harus mampu mengungkapkan apa saja hak dan kewajiban asasi warga negara. Yang ketiga, menunjukkan hubungan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang marilah kita masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama itu yang harus kita pelajari, yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Di dalam makna hak dan kewajiban warga negara ini, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, hubungan hak dan kewajiban warga negara. Nah, marilah kita pelajari bagian yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak dan kewajiban? Sebelum kita memulai, sebelum Ibu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, tentunya anak didik Ibu sekalian sudah mengetahui apa hak kalian dan kewajiban kalian di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Nah, sedikit Ibu akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau segala sesuatu yang harus kita dapat. Nah, yang kedua, kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga selanjutnya adalah apa itu warga negara? Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itulah artinya hak, kewajiban, dan warga negara. Tapi di sini yang kita bahas adalah apa itu hak warga negara dan apa itu kewajiban warga negara. Mari kita perhatikan satu-satu. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara. Nah, selanjutnya apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara adalah seperangkat keharusan yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban ini merupakan yang harus kita lakukan karena sudah mendapat hak. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas yang kedua di dalam bab pertama ini, yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Apa-apa saja hak dan kewajiban warga negara? Nah, disinilah kita mengetahui hak warga negara. Yang pertama adalah
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti yang tertulis di dalam pasal 27 ayat 2. Lalu yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas kelangsungan hidup, di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan yang tertulis dalam pasal 31. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Apa saja kewajiban warga negara? Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, di mana di dalam pasal 27 ayat 1 dikatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya dengan tidak memandang perbedaan, baik dari suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi kita semua, setiap manusia sama di depan hukum dan sama di depan pemerintahan. Lalu yang kedua, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Apapun yang terjadi di dalam negara, kita harus ikut serta dalam membelanya dalam hal positif. Yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia. Maksudnya, di mana setiap manusia sejak lahir sudah mempunyai hak asasi masing-masing yang sudah melekat sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi wajib menghormati antara hak asasi manusia yang satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, itulah hak warga negara dan kewajiban warga negara. Apa hubungan hak dan kewajiban? Hubungan hak dan kewajiban ini sangat erat, mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana setiap manusia yang sudah mempunyai hak tentunya akan melakukan kewajiban yang sudah dimilikinya. Dan begitu juga sebaliknya, jika sudah melakukan kewajibannya tentunya akan mendapatkan hak. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban ini sangat berhubungan erat. Nah, yang selanjutnya kesimpulan, di mana di dalam materi kita pada pagi hari ini adalah tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Jadi setiap manusia sudah mempunyai hak dan tentunya akan melakukan kewajibannya masing-masing. Dan begitu juga sebaliknya, jika sudah melakukan kewajiban masing-masing, tentunya akan mempunyai atau memperoleh hak masing-masing. Jadi setiap hak warga negara dan setiap kewajiban warga negara harus saling membahu, di mana setiap manusia mempunyai kewajiban warga negara dan mempunyai hak warga negara. Jadi sekianlah pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan sama Ibu. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugasnya di rumah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikianlah pemaparan pada pagi hari ini. Terima kasih.